menutup kembali saluran listrik. Nah, gitu. Kalau harus didatangi operator kan lama waktunya. Maka dia tidak didatangi operator, dia bisa menutup sendiri. Kemudian reduce outage time, mengurangi waktu mati lampu atau waktu pemadaman. Kemudian minimize revenue loss, mengurangi kerugian. Event lock and remote control. Remote control ya. Reduce cost of fault finding, kemudian better knowledge of the network. Jadi lebih memahami sistem tenaga karena dia bisa mengerti agar dapat menjaga suplai listrik kepada konsumen dan meminimalkan pemadaman. Reduction in the number of customer complaint, mengurangi tentunya komplain dari customer. Ya kalau ada pemadaman kan customer pasti komplain. Pasti komplain. Kalau sekarang kan mungkin menggunakan PLN Mobile untuk lakukan komplain setiap kali terjadi outage atau pemadaman listrik oleh PLN. Nah, dengan sistem seperti ini kan orang kan nggak akan sempat melapor karena dia beberapa detik udah hidup lagi gitu. Coba kalau lama sampai 5 menit, nah, orang udah sempat melapor dan kinerja kita akan dihitung jelek. Kemudian masuk kita medium voltage network management. Jadi ini juga menggunakan sistem proteksi yang baik untuk memanajemen sistem distribusi. Why improve medium voltage distribution? Jadi kenapa harus dilakukan perbaikan atau improve terhadap distribusi tegangan menengah? Pertama, to obtain the best possible power quality. Jadi untuk memperoleh kualitas daya yang terbaik. Kemudian the main issue is to reduce outage time and cost to the utility and its customer. Ya. How can outage time be reduced? Bagaimana cara mengurangi pemadaman ataupun mati lampu? Tentunya dengan melakukan improving network. Kemudian by improving medium voltage network management. Kemudian large number of short section. Jumlah yang banyak dari saluran-saluran pendek atau saluran-saluran distribusi yang pendek. Kemudian redundant network, adanya saluran cadangan. Jadi kalau mati atau padam pada satu saluran, maka saluran yang lain dapat beroperasi. Kemudian reliable komponen, tentunya komponen peralatan yang lengkap. Jadi inilah yang menjadi tahapan ketika kita ingin memperbaiki waktu pemadaman dari saluran distribusi. Kemudian withdrawal passage indicator, ini tentunya menggunakan IoT ya. Kemudian or with remote control load break switch, kemudian or with fully automated recloser and signalizer. Ya, menggunakan signalizer dan recloser tadi. Kemudian different type of device. Jadi ini bentuk daripada device. Kalau kita lihat ada ini recloser. Kemudian pada saluran ini ada pengirim-pengirim sinyal.
Jadi ini bentuknya. Kemudian biasanya di pangkal, kemudian di jaringan-jaringan sini ada masing-masing alat proteksinya. Jadi ini recloser 1, ini recloser 2. Kan cabang jaringan-jaringan itu kan banyak. Maka kalau terjadi gangguan pada salah satu tempat, dia akan beroperasi lah sectional laser. Overhead network, type of fault atau tipe-tipe gangguan. Pertama temporary fault itu 80%, kemudian permanent fault itu 20%. Temporary ya seperti tadi cabang pohon yang sebenarnya nanti dia bisa lepas sendiri ataupun katakanlah kalau ini terbakar ya kan sudah hilang gangguannya. Tapi kalau misalnya tiangnya roboh atau yang sifatnya permanen, nggak terbakar, nggak habis, maka dia menjadi gangguan permanen. Jadi temporary fall atau gangguan eh, ini gangguan temporary. Temporary fall can be cleared by the use of automated circuit recloser dengan menggunakan auto recloser. Temporary fall, one recloser. Ini satu buah recloser untuk jaringan yang banyak gitu kan. Jadi kalau terjadi gangguan di sini terjadi blackout, ini mati semua nih. Satu saluran. Sini terjadi mati semua. Terjadi pemadaman yang besar ini tidak efektif lah satu recloser. Nah, ini contohnya kan terjadi di sini, maka reclosernya akan membuka. Jadi dia padam, kemudian 15 detik hidup, kemudian padam lagi, kerja. Jadi setiap kali dia akan padam selama 15 detik, kemudian dia akan menghidupkan, padam lagi, menghidupkan lagi. Kemudian temporary foul, satu recloser lagi. Jadi 3 kali dia. 15 second, 15 second, 15 second. Kemudian ada yang mempunyai 2 recloser. Jadi ini satu, ini satu. Kalau terjadi gangguan di sini, maka 50% masih bisa hidup. Artinya ini saluran masih bisa hidup, yang ini saja yang mati, yang di belakang recloser. Nah, artinya masih ada 50% dari saluran yang masih bisa beroperasional. Kalau permanent foul atau gangguan permanen, permanent fault cannot be cleared by automatic reclosing. Jadi dia tidak bisa diselesaikan dengan automatic reclosing. Kemudian to manage permanent fault, the best solution is to add some sectionalizer. Jadi kalau permanen ini, maka harus menggunakan beberapa sectionalizer. Nah, hanya sectionalizer yang terkena gangguan lah yang mati, yang lainnya masih bisa hidup. Contoh seperti ini. Jadi gangguan
Ini kalau tidak ada otomatisasi dari jaringan permainan fault, %95 dia bisa hidup, 5% lagi dia akan mati. Case 2, addition of non-communicating fault, basic indicator. And 5 for each branch of the network. Jadi setiap cabang ini dilengkapi dengan alat komunikasi seperti ini. Tentunya ini akan jadi lebih mahal ya. Lebih mahal jaringan. Add an API around each major obstacle. Jadi setiap titik itu akan memberikan indikator terjadinya gangguan. Case 3, addition of communicating APIs. Nah, jadi menambahkan ini komunikasi bisa sama jaringan ini dapat berkomunikasi dengan cara meletakkan beberapa APIs communication di berbagai lokasi. Case 4, addition of communication APIs and remote control load break switch. Remote LBS atau load break switch. Tentunya dengan menggunakan motorized ya, yang bisa dihidupkan, dioperasikan dari jarak jauh. Mungkin dia punya baterai di situ yang dicas, baterainya itu yang akan menggerakkan LBS untuk dapat beroperasi. Case 5, recloser and synchronizer load break switch. Jadi kalau ada recloser dan synchronizer dipasang secara bersamaan. Ini kasus 5, recloser and synchronizer load break switch. Synchronizer load break switch are always associated with a recloser or circuit breaker. S1 open after one reclosing operation ya. Jadi dia akan membuka setelah terjadi operasi pertama, kemudian membuka lagi setelah operasi kedua sampai ke 4 kali. Kalau 4 kali masih terjadi gangguan, maka dia akan secara permanen membuka dan gangguan tidak bisa di-clearkan. Ini banyak synchronizer-nya. Masing-masing synchronizer ini akan memutuskan yang ada di belakangnya nih. Ini tanggung jawab dia, ini tanggung jawab dia, kalau yang ini semuanya, ini dan seterusnya.